Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih kalian semua? Semoga pada baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan saya Pandu Kuku di acara berita terhot news siang ini dan juga berita terhangat kali ini hanya di Pandu TV. Seperti biasa ya, saya akan menemani kurang lebih 5 menit ke depan dengan materi yang sudah dibahas di minggu kali ini oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Dr. Adi Kusuma Esikom MSI, dan juga oleh teman-teman saya dari kelompok 3. Nah, langsung saja apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3, yaitu di sini dengan judul jurnalisme investigasi. Nah, kalian apa tahu jurnalisme investigasi? Jurnalisme investigasi merupakan bentuk jurnalisme yang mendalam dan memerlukan riset yang mendetail untuk mengungkap fakta-fakta tersembunyi atau kontroversial. Teknik ini telah memainkan peran penting dalam mengungkap skandal, korupsi, dan kejahatan serius lainnya di masyarakat. Sejarah jurnalisme investigasi dapat ditelusuri hingga abad ke-19. Pada masa itu, wartawan-wartawan seperti Nelle Bly, yaitu perempuan pertama yang pada masa itu meminta atau menuntut kesetaraan dalam jurnalisme, dan Ida Tarbell, seorang jurnalis investigasi sekaligus dosen. Mereka berdualah yang memainkan peran kunci dalam membongkar kejahatan dan korupsi yang terjadi di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, teknik dan pendekatan dalam jurnalisme investigasi terus berkembang, termasuk penggunaan teknologi modern dan analis data yang canggih. Nah, di sini materinya ada 4 ya. Yang pertama ada sejarah jurnalisme investigasi, yang kedua ada tahap-tahap jurnalisme investigasi, yang ketiga ada perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lainnya, yang keempat ada prinsip-prinsip dasar jurnalisme dan jurnalisme investigasi. Nah, sejarah jurnalisme investigasi nih. Sejarah investigasi berawal dari sebelum berdirinya negara Amerika. Pada 1690, Benjamin Hamis menginvestigasi berbagai kejadian di masyarakat dan melaporkannya dalam public occurrence, both foreign and domestic. Isi laporannya dinilai menentang kebijakan kolonial Inggris. Pada awal sejarahnya, jurnalisme investigasi amat dekat dengan pemberitaan crusading atau jihad. Pada fase selanjutnya, seperti crusading atau jihad perjuangan mendapat bentuk yang lebih formal melalui penerbitan New England Courant pada 1721 yang diterbitkan oleh James Franklin. Istilah investigasi sendiri baru muncul pertama kali dari Nelle Bly ketika menjadi reporter di Pittsburgh Dispatch pada tahun 1890. Sejarah jurnalisme investigasi di Indonesia. Jurnalisme investigasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periodisasi sesuai dengan perkembangan pada masa itu. Jurnalisme investigasi di Indonesia dibagi menjadi periode Orde Lama, Orde Baru, dan pasca Orde Baru. Baru hingga kini langsung saja membahas periode yang pertama. Elemen dan tahapan jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi biasanya meliputi elemen-elemen berikut ini. Yang pertama, membocorkan kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia khususnya kepada publik. Yang kedua, efek dari peristiwa tersebut, adanya tempuhan yang sangat panjang dan dalam area yang luas. Yang ketiga, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan publik yang masih ngambang dalam bentuk mereka. Yang keempat, menempatkan bukti-bukti pendukung yang kuat. Yang kelima, tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan sehingga publik juga tidak salah paham. Di sini juga ada elemen dan tahapan jurnalisme investigasi. Untuk investigasi report, ada beberapa tahapan dalam menjalaninya, yaitu ada conception, feasibility study, go to go decision, base building, planning, dan lain-lain. Perbedaan jurnalisme investigasi. Salah satu ciri khas jurnalisme investigasi dibandingkan dalam jurnalisme lainnya merupakan kemampuan menyampaikan persoalan secara komprehensif dan kontekstual, serta menyampaikan isi yang relevansi dan pengaruhnya sangat kuat dengan masyarakat. Munculnya beberapa berita investigasi bukan hadir begitu saja. Perjalanan panjang para wartawan media dan berita investigasi diawali oleh beberapa fase dan
pengaruh kuat dalam kemunculannya. Salah satunya adalah pengaruh politik. Jadi tahapannya sama, yang membedakan yaitu cara mencari informasinya saja. Kalau jurnalisme investigasi lebih mendalam. Di sini juga ada prinsip dasar jurnalisme. Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran atau P3 dan Standar Program Siaran atau SPS dijelaskan bahwa lembaga penyiaran dalam menyiarkan program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik dalam P3 pasal 22, dan prinsip jurnalistik tidak hanya diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran atau P3, tetapi juga diatur dalam Standar Program Siaran atau SPS yang merupakan penjabaran detail dari P3. Dalam SPS, prinsip jurnalistik diatur pada pasal 40. Prinsip jurnalisme investigasi. Agar investigasi dapat dijalankan dengan baik, maka investigator harus memenuhi prinsip-prinsip investigasi. Report antara lain sistematis, logis, objektif, legal, ilmiah, efektif, jaringan, kompeten, kerahasiaan, dan independen. Nah, mungkin itu saja yang sudah dibahas oleh teman-teman saya dari kelompok 3 dan juga yang sudah dibahas oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Mungkin itu saja. Sampai bertemu di minggu depan. Apabila ada perkataan yang salah, saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.